Hal ini yang membuat aku nggak mau lagi posting tentang kehidupan aku di sosial media. Sosial media itu kan tempatnya kita untuk bertukar kabar, nge-share apa aja keseharian yang terjadi di hidup kita gitu kan. Selama ini aku mikir kalau aku ngeposting hal-hal yang menyenangkan di hidup aku, bisa aja teman aku yang ngeliat juga ikutan senang gitu kan. Tapi ternyata aku menemukan realita yang menunjukkan sebaliknya. Awalnya itu aku berhenti main sosmed biar bisa fokus di dunia nyata kan. Nggak lama setelah itu, akhirnya aku dapetin apa yang ingin aku raih gitu. Jadi aku ceritain kesenangan aku itu ke orang yang dia pasti senang lihat aku senang gitu kan. Terus ternyata dia kok sedih, kok dia sedih gitu. Dia tahu setiap proses yang aku lakuin kan. Tapi kok dia sedih, harusnya dia senang kan ikut, rayain, tapi kok dia sedih gitu. Dan setelah itu aku ingat ungkapan yang bilang, "Semua orang itu pengen kamu dapetin yang terbaik, tapi tidak lebih baik dari mereka." Tapi setelah aku coba ngubah sudut pandang dari sisi mereka, bayangin aja, bisa jadi apa yang aku dapatin dengan mudah adalah sesuatu yang dia udah usahain lama, tapi juga nggak dapat-dapat. Jadi alasan pertama yaitu, proses setiap orang itu berbeda. Bisa aja apa yang aku dapatkan dengan mudah adalah sesuatu yang udah diusahain orang lain dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh, tapi dia masih belum dapetin itu. Karena rezeki bukan kita yang atur. Dan kita juga udah tahu fakta bahwa rezeki itu didapatin bukan dari siapa yang paling keras kerjanya atau siapa yang paling giat usahanya, tapi ditentukan oleh yang Maha Adil. Allah bilang, "Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian orang di atas sebagian yang lain." Terus Allah bilang lagi kalau akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Jadi rezeki itu ketetapan Allah nentuin siapa yang dengan dikasih rezeki itu bakal bagus akhiratnya, siapa yang dikasih rezeki malah nanti takutnya menjerumuskan dia ke neraka gitu. Dari ayat itu kayak kita dikasih tahu kan kalau rezeki itu udah diatur Allah dengan sebijaksana mungkin. Waktu, kapan dapatnya, sejumlah besarnya, bagaimana cara dapetinnya, dan tahu fakta itu, rasanya kurang tepat membagikan kebahagiaan kita tanpa memikirkan perasaan orang yang lihat postingan kita. Yang mana kita tahu postingan kita itu yang dilihat tuh sama teman-teman kita kan. Aku juga nggak mau apa yang aku share malah ngasih dampak buruk ke orang lain. Gimana coba? Kok bisa kita tega nge-share gimana keseruan kita di kantor atau di tempat kerja, sedangkan kita tahu ada teman-teman kita yang mungkin lihat postingan ini dan masih berusaha nyari kerja. Gimana coba teganya nge-share lagi liburan misalnya, sedangkan kita tahu, yang ngelihat postingan ini mungkin aja lagi kerja atau lagi hectic-hectic-nya di kantor, mungkin lagi bosnya lagi. Ditambah lagi sosial media itu kan tempatnya kita cari hiburan ya. Aku juga nggak mau kalau aku ngepost sesuatu yang malah bikin orang ngerasa buruk tentang diri dia. Apalagi yang paling parahnya sampai mempertanyakan keadilan Allah, kok Allah nggak adil? Bayangin, karena postingan kita, orang nanya keadilan Allah. Orang berdosa karena kita yang trigger, kayak, no 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 no. Terus ada juga kan nasehat Ali bin Abi Thalib yang dibilang nabi, pintunya ilmu. Dibilang, "Janganlah kamu ceritakan tentang ayahmu di depan orang yang tidak memiliki ayah, jangan ceritakan tentang anak kamu di depan orang yang nggak punya anak, jangan kamu menceritakan kebebasan kamu di depan orang yang sedang terkurung." Hal-hal yang kayak gitu kan kalau kita nge-share satu kebahagiaan, kita kan misalnya kita posting makanan nih, kita kan nggak tahu yang lihat itu udah makan apa belum. Yang kedua, aku mikir ulang apa tujuan aku nge-share, sebenarnya apa tujuan kita nge-share di sosial media. Awalnya aku kira kan karena membagikan vibe positif, biar orang ikutan senang. Tapi ternyata kan bisa aja orang nggak senang gitu kan. Terus untuk apa aku share? Apa aku mau pamer? Terus aku mikir, kayaknya nggak ada yang harus dipamerin gitu kan. Kayak, ya hidup aku kan biasa-biasa aja, kayak liburan pun cuman liburan ke sini, ngapain di-post, terus kayaknya mau pamer, enggak. Habis itu kayak cuman kesenangan aku, terus aku mikir, kalau cuman untuk nggak apa-apa, aku senang aja post, nunjukin kalau aku senang. Terus terus apa? Kalau orang tahu aku senang, terus aku apa?
Oh iya, iya juga ya. Aku cuman sekadar nge-share kok, nggak mau maksud apa-apa. Terus kalau nggak di-share sebenarnya nggak apa-apa juga kan? Dengan mikir sebenarnya apa tujuan aku posting, lama-lama mikir ternyata tanpa sadar kalau kita posting sesuatu di sosial media tuh kita kayak nyari validasi dari orang lain, atau kita juga menunjukkan kalau kita punya kehidupan yang baik. Setelah aku pikirin lagi kenapa harus posting, itu tanpa sadar di alam bawah sadar aku. Ya nggak mau kalah, FOMO. Orang liburan kita harus posting liburan, kita juga bahagia kok hidupnya gitu. Atau orang posting ini aku juga mau nunjukin kalau aku happy. Lama-lama ngelakuin itu tanpa sadar pasti akan nguras energi, yang mana energi itu tuh bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih positif. Bahkan ada yang tanpa sadar posting untuk menunjukkan kualitas hidup kita, menunjukkan gimana bagusnya kita menjalani hidup. Padahal sebenarnya realitanya juga kita tahu sendiri gimana gitu kan. Kayak jalan-jalan terlihat happy, padahal sebenarnya enggak. Terus kayak posting makanan enak, fotonya estetik, padahal kita sebenarnya kesal karena rasa dan harganya nggak worth it. Kalau melakukan sesuatu untuk konten itu sebenarnya siapa yang sedang kita tipu dan tujuannya apa gitu. Orang juga nggak peduli. Terus aku mau posting apa? Akhirnya sampai di kesimpulan ngepost sesuatu itu cuman yang bermanfaat. Bermanfaat itu bisa aja ilmu atau hal-hal lucu yang benar-benar lucu yang bikin semua orang pasti ketawa, atau nge-share hobi kayak foto estetik atau ini, atau mau posting tutorial. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita posting selain kehidupan kita. Daripada posting foto makanan lagi enjoy di kafe, bisa aja kita posting foto terus kasih caption ratingnya berapa gitu. Setidaknya vibe yang dapat itu orang tuh nunjukin kalau kita tuh nge-share makanan ini, bukan sedang pamer makan gitu. Makanya nggak muncul selama itu karena mikir nggak ada hal bermanfaat yang bisa aku share. Jadi ya udah aku diam aja, nggak nge-share apapun. Yang ketiga yaitu nggak ada orang yang benar-benar peduli. Sebenarnya apapun yang kita share itu nggak ada orang yang benar-benar peduli. Paling orang lihat, like, scroll, atau lihat story, swipe gitu kan. Jadi aku menanyakan lagi, untuk apa aku menghabiskan energi aku untuk itu. Bahkan kita sendiri pasti ngerasain kalau agak risih gitu kalau ada orang yang flexing, yang pamer, yang kelihatan gitu pamernya. Pasti kayak risih gitu kan. Orang juga nggak peduli sebenarnya kita lagi liburan di mana, kita lagi ngelakuin apa gitu kan. Nge-share kehidupan kita itu sama sekali nggak ada gunanya, bahkan kalau kita nge-share hal yang menyenangkan di hidup kita tuh, jatuhnya malah ngerugiin diri kita sendiri. Kan ada juga tuh hadis yang bilang, berusahalah memperoleh kebutuhanmu dengan cara menyembunyikannya, karena setiap nikmat itu ada pendengkinya. Terus aku ada ketemu di Al-Quran yang bilang, semuanya itu ada kadarnya. Dan aku benar-benar buktiin itu setelah nggak posting di sosial media. Contohnya gini, misalnya kita pergi liburan, terus kadar yang ditetapin Allah tuh kesenangannya 100%. Terus selama kita liburan kan kita ngerasain tuh happy-nya gimana. Terus kalau kita posting, otomatis orang lain juga ikut ngerasain apa yang kita rasakan. Sama aja kita ngebagiin kebahagiaan kita. Jadi 50% untuk kita karena ngerasain langsung, dan 50% lagi untuk orang yang ngelihat story kita atau orang yang lihat postingan kita. Ini testimoni luar biasa. Dan aku buktiin, benar-benar buktiin ini. Waktu itu aku pergi liburan karena mendadak dan juga nggak ada rencana dari aku, jadi nggak ada yang tahu. Bahkan teman dekat aku, orang tua aku nggak ada yang tahu. Kayak semuanya itu sempurna, nggak ada masalah sama sekali. Makanannya tuh sederhana tapi enak. Sampai sekarang ini ya kalau aku lihat lagi foto-foto makanan itu tuh aku masih ngerasain tuh enaknya liburan waktu itu. Terus kayak biasanya kan kalau kita liburan tuh, ada aja masalah kayak macet, atau tiba-tiba hujan, atau apa gitu kan. Ini nggak ada, bener-bener sempurna. Terus cuacanya bagus, dan di situ tuh aku ngerasain, kayak ngerasa semua kesenangan itu 100% untuk aku gitu. Kesenangannya itu benar-benar lama dan berkesan gitu. Terus yang selanjutnya adalah Ain. Ada hadis yang bilang,
Dan itu nyata, kalau ada yang mendahului takdir, maka Ain bisa mendahului takdir gitu kan. Nah, jadi sebelumnya tuh kan aku udah tuh liburan yang sama sekali nggak ada yang tahu. Terus aku cek, aku tes lagi nih, apa ini tuh benar-benar karena aku nggak ngasih tahu siapa-siapa makanya liburannya sempurna, atau kebetulan gitu kan. Jadi kali ini aku nggak ngasih tahu siapa-siapa juga. Jadi udah jalan setengah hari tuh kayak hari itu rasanya tuh benar-benar panjang. Kita tuh udah ngelakuin banyak hal, nggak capek sama sekali, nggak yang cranky, nggak lapar, nggak kepanasan, pokoknya nggak ada drama sama sekali. Lancar aja. Rasanya tuh kirain tuh udah jam 2 apa jam 3 gitu kan, ternyata masih jam 12. Dan waktu itu jalannya tuh benar-benar berkah gitu, lambat gitu jalannya. Jadi karena aku mau ngetes Ain, buktiin itu tuh beneran Ain atau bukan gitu. Aku foto, terus aku share lah ke beberapa orang. Ternyata setelah aku share, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba aku lagi santuy kan, aku lagi santai, ternyata tiba-tiba hujan. Terus kayak, "Hah, hujan?" gitu, "Oh mungkin kebetulan," gitu kan. Terus aku mikir kalau Ain pun nggak apa-apa kan liburannya udah selesai, ya udah nggak apa-apa. Ternyata setelah itu, pulang dari liburan itu aku sakit 2 hari. Aku mikir terus aku mikir, "Apa jangan-jangan emang Ain?" gitu. Terus satu lagi, Ain ini yang aku buktiin, waktu itu aku pernah posting buat story lagi main ayunan, main hammock, hammock. Besokannya sobek terbelah 2. Terus langsung mikir, "Hah? Kayak apa iya?" gitu kan. Habis itu kayak banyak hal-hal lain yang menunjukin jangan-jangan itu Ain. Jangan-jangan susahnya kayak drama di kantor bisa jadi karena Ain postingan. Terus makanan kita kurang enak bisa aja karena Ain. Iya, dan itu yang aku rasain setelah sama sekali nggak posting apapun, hidup tuh kayak lebih smooth, lebih berarti, lebih bermakna, terus kayak semua yang dilakuin tuh lebih kayak dapet berkahnya gitu loh. Aku ketemu konten yang menunjukkan gimana cara kerjain. Jadi seluruh tubuh kita ini, semua energinya terpusatkan di mata. Jadi apa yang kita pikirkan berbentuk sebagai energi dan sampai ke apa yang kita lihat. Dan pernah kejadian yang sama yang kayak gitu di zaman Nabi, salah satu sahabatnya muji kulit sahabatnya yang lain gitu. Terus tiba-tiba dia sakit, terus apa kata Nabi, itu tuh adalah ain. Nabi bilang, "Kenapa seseorang menyakiti saudaranya? Kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sebenarnya penyakit ain itu ada," kata Nabi. Makanya kita disunahkan kalau lihat suatu hal baik di orang lain, kita tuh bilangnya barakallahu fiik. Kayak di dalam hati bilang, "Semoga semoga nikmat kau diberkahi Allah ya." Gitu. Kayak tulus dalam hati gitu, kita bilang gitu. Kan kita juga tahu tuh kalau kita doa ke orang lain, malaikat doain untuk kita. Insya Allah kita juga dapatin keberkahan yang sama dari apa yang kita lihat gitu. Dan kayak gitu juga proses bekerjanya self afirmasi. Kita di kaca lihat mata kita, fokuskan energi terus bilang afirmasi ke diri kita. Nah, itu tuh konsep yang sama dengan Ain. Jadi Ain itu yang negatifnya, positifnya itu yang self afirmasi itu. Dan memang sama-sama bekerja dua-duanya. Dan itulah alasan kenapa aku bisa selama itu nggak posting di sosial media, dan insya Allah aku juga nggak akan posting tentang kehidupan aku di sosmed kecuali hal yang bermanfaat, insya Allah. Karena aku nggak mau jadi orang yang toksik, proses hidup orang itu beda-beda. Terus meluruskan lagi niat awal, tujuan awal kita itu posting untuk apa. Terus bahaya, aku nggak mau, aku pelit, aku nggak mau ngebagi-bagiin kebahagiaan aku mau ngambil semua kebahagiaan aku seutuhnya untuk aku. Dan yang keempat, aku menjauhkan diri dari Ain. Setelah aku ngalamin itu semua, aku memilih untuk menggunakan energi yang biasanya aku pakai untuk sosial media ke hal yang positif. Dari efek itu semua, aku bisa fokus ke diri aku dan satu persatu ngeraih apa yang ingin aku raih. Manfaat yang aku dapat dengan tidak memposting sesuatu di sosial media yaitu aku jadi tanpa sadar menerapkan yang namanya quiet life. Dan insya Allah aku share di next video. Thank you.